Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian, dan Renungan Harian kali ini saya mengambil tema yang familiar, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang yang terambil dari Matius 14. Tetapi khusus hari ini saya tidak akan membahas bagaimana 5 roti dan 2 ikan cukup untuk makan 5.000 orang dan bahkan sisa 12 bakul. Kali ini saya akan membahas yang lain. Kita mau baca sama-sama Matius 14 ayat yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, di sini menjadi menarik karena ketika Yesus hendak menyingkir ke satu tempat yang sunyi, tentunya bukan karena Yesus ketakutan dengan berita bahwa Yohanes sudah dipenggal dan dihukum mati, tetapi karena Yesus hendak bersekutu dengan Bapaknya. Dan yang menarik di sini ada banyak orang yang mendengar berita itu. Dan tentunya bukan berhenti kepada mendengar, tetapi mereka mengikuti Yesus. Ini menjadi perenungan buat kita bahwa seringkali kita hanya berhenti kepada kata mendengar, tetapi tidak melakukan action. Hari ini kita melihat sebuah pelajaran penting bahwa mereka melakukan action, yaitu mereka mengikut Yesus. Bahkan ketika mereka harus mengambil jalan darat, mereka tidak menyerah. Yesus naik perahu, tetapi karena mereka nggak punya perahu, mereka tidak berhenti. Mereka mengambil jalan darat. Di sini kita melihat ada sebuah ketekunan. Di sini kita juga melihat ada sebuah usaha yang nggak mudah untuk mengikuti Yesus. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya sudah sampai duluan. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus ternyata mereka bukan hanya tekun, tetapi mereka juga berusaha sedemikian rupa supaya mereka sampai duluan di mana Yesus tuju. Ada usaha, ada ketekunan di sana. Ayat selanjutnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mengapa demikian? Saya pikir bukan karena Yesus lihat banyak orang lalu tergerak hatinya begitu saja. No, ternyata begini, Yesus menyelidiki hati mereka yang tekun tadi, mereka yang berusaha untuk mengikuti Yesus, ternyata tidak didasari oleh motivasi yang benar. Kenapa bisa demikian? Kalau kita mau baca perikop selanjutnya, kita akan menemukan dalam Yohanes 6 ayat 26, mereka mengikut Yesus karena telah makan roti itu dan kenyang. Jadi motivasi orang banyak itu salah di mata Yesus. Itulah yang membuat Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Setidaknya ada 3 tipe orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama adalah seperti orang banyak yang tadi. Mereka mengikuti Yesus karena supaya dapat berkat Tuhan. Mereka mengikuti Yesus supaya melihat tanda-tanda ajaib Tuhan saja. Mereka mengikuti Yesus supaya melihat mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, dan mereka berhenti di situ. Itulah motivasi banyak orang. Dan yang kedua, ada juga motivasi yang salah, yaitu seperti orang-orang Farisi. Mereka mengikuti Yesus tetapi hanya untuk mencari kesalahan dari pengajaran Yesus. Oh ya, hari-hari ini kita juga sering kali menemukan orang-orang yang rajin sih ke gereja, rajin sih ibadah, tetapi mereka bukan karena rindu kepada Yesus, rindu kepada firman Tuhan, tetapi cari-cari kesalahan. Wah, ini pendetanya salah khotbah di mana nih? Tentunya nggak ada di tempat kita. Yang ketiga adalah tipe yang seharusnya, yaitu seperti murid-murid Yesus. Mengikuti Yesus karena mereka percaya kepada Yesus dan mempercayakan dirinya kepada Yesus. Dan yang menarik, murid-murid Yesus juga mau belajar dari Yesus bagaimana Yesus hidup.
Motivasi yang seperti apa yang kita miliki hari-hari ini? Firman Tuhan ayat yang ke-14 tadi berkata bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak karena motivasinya yang salah. Dan hari ini Yesus berkata bahwa ayat yang selanjutnya, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Sakit bukan hanya secara fisik, tetapi ketika motivasi kita mengikuti Yesus salah, itu juga adalah sakit. Kita mau disembuhkan dari motivasi yang salah. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengikuti Yesus, pastikan hari-hari ini apapun yang kita kerjakan, motivasinya adalah karena kita percaya kepada Yesus, karena kita mau mempercayakan hidup kita kepada Yesus, dan karena kita mau belajar bagaimana Yesus hidup. Tuhan Yesus memberkati.